Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, kita masuk di kegiatan kita yaitu pada hari ini kita belajar P5. Ya, sebelum masuk ke materinya, ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa bersama-sama. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Baik anak-anak, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Nah, masuk semua. Berarti tidak afdol kalau kita belajar tidak melaksanakan pembiasaan terlebih dahulu. Mari kita baca surat pendek yaitu surat Al-Fil untuk melaksanakan pembiasaan hari ini. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik anak-anak, untuk materi pada hari ini kita belajar tentang P5. Ya, jadi kita belajar P5 yaitu menghias gambar dengan limbah kertas kado. Jadi kita memanfaatkan limbah sampah ya untuk dijadikan proyek P5. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu P5? Ada yang tahu nggak? P5 adalah profil. P5 adalah penguatan profil. Baca. Ya, jadi pada hari ini kita belajar tentang proyek P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya di kurikulum kita ini kita akan mengenal yang namanya P5. P5 tadi apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kita bahas di sini adalah elemennya kreatif dengan judul menghias gambar dengan kertas kado atau menghias kolase gambar baju nanti ya menggunakan limbah kertas kado. Jadi kita memanfaatkan kertas limbah sampah ya untuk dibikin suatu kerajinan.
dan mungkin nanti kerajinan itu akan bisa digunakan mungkin dipajang di kelas masing-masing dan lain-lain. Nah, diharapkan setelah kalian belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, kalian akan lebih mengerti apa itu P5. Ya. Sekarang sebelum masuk ke pembelajarannya, nah itu ada hasilnya, terus ada langkah-langkahnya. Ada pertama gambar baju yang masih polos. Nah, fungsinya penting apa? Untuk memotong tas kado yang kalian bawa. Terus fungsinya lain apa? Tentunya untuk menempel. Nah, itu hasilnya. Ya. Terus sekarang tinggal dibagi kelompok. Kemarin sudah Bapak bagi kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang jumlahnya masing-masing ada 4 orang. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 dan 4 juga sama-sama 4 orang. Ya. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Boleh saling hadap hadapan? Boleh. Untuk laki-laki, dan sudah kesepakatan kalian membuat kolase jas. Perempuan, sesuai dengan arahan tadi ya. Sok silakan. Ya. Ayo. Nah, ini boleh dipotong kecil-kecil. Mau dipotong kecil langsung juga boleh. Ya, mau langsung besar seperti juga boleh. Nah, ini juga langsung boleh. Mau kombinasi warna apa juga boleh. Terserah. Bisa nggak, Ron? Bisa. Ini nanti kombinasinya warna apa? Biru sama coklat, Pak. Biru coklat boleh. Berarti nanti lengannya coklat ya. Nah, ini udah bagus. Tinggal warna apa itu? Ya, bagus. Lanjutkan. Dikat.
sudah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah ada hasilnya masing-masing. Tadi sudah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah belajar proyek P5 dengan kita memanfaatkan limbah kertas, yaitu yang kita pakai berupa kertas karbon. Nah, kira-kira nih, apa perasaan kalian setelah belajar menghias gambar dengan kertas kado? Kelas kelompok 1. Kira-kira senang atau tidak? Senang. Kenapa senang? Kelompok 1 senang karena pengalaman bertambah, jadi tahu cara menghias gambar dengan kado atau menghias dengan kolase. Kelompok 2 kira-kira senang apa tidak senang? Senang. Kenapa senang? Jadi proyek P5 tidak sesuai yang kita bayangkan. Jadi macam-macam proyek P5 itu banyak sekali ya. Yang kita sekarang ini merupakan satu dari banyaknya proyek P5. Apa yang kita di P5? Proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Sebelum masuk ke kelompok 3 dan kelompok 4 biar kita tidak ngantuk ya. Coba sekarang kita tepuk 1 yang kayak kemarin, tepuk 1 sampai tepuk 5 bareng-bareng. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang kelompok 3. Setelah belajar ini, apa yang kalian rasakan? Senang. Kenapa senang? Karena dapat memanfaatkan limbah sampah. Nah, salah satunya kita dapat memanfaatkan limbah sampah. Seandainya sampah plastik, sampah kertas, apalagi sampah yang lama terurainya, ketika kita tumpuk, maka akan menjadi apa? Menjadi tumpukan sampah. Apa akibatnya kalau dalam satu daerah itu banyak tertimbun tumpukan sampah? Tercemar, bau, apalagi tidak sehat, membawa penyakit, betul. Dan yang bisa berdampak untuk orang banyak salah satunya adalah banjir, betul. Seandainya sungai kita kotor, banyak sampahnya, hujan deras, sungai tidak lancar, apa yang terjadi? Kemungkinan kita akan terkena bencana banjir. Kelompok 5, setelah belajar P5 ini apa yang dirasakan oleh kelompok 5? Nah, kenapa senang? Nah, jadi memanfaatkan limbah sampah yang kita pakai kertas kado, ya, itu merupakan salah satu juga bagian dari seni. Seni itu banyak, ada menggambar, melukis. Nah, ketika seperti ini merupakan salah satu bagian dari seni. Berarti untuk tindak lanjutnya berarti kita sebagai manusia, apalagi yang hidup di lingkungan sekolah, ya, harus menjaga kebersihan. Tapi pesan-pesannya apa yang dapat kita ambil? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Dan apalagi, nah, kita dapat memanfaatkan limbah sampah. Sampai di sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada, semuanya jelas, ya. Untuk hasilnya nanti boleh dipajang di kelas kalian masing-masing, ya. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kita belajar. Untuk P5 selanjutnya nanti kita belajar berarti beda, bukan seperti ini lagi ya. Nah, untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Silakan sebelum kita menutup pembelajaran, ketua kelasnya dipimpin untuk doa. Ulang. Berdoa mulai. Bismillah.